Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Fitri Fauzia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan manuskripsi saya yang berjudul Analisis Semiotika Simbol Interaksi pada Emoticon WhatsApp dalam Komunikasi Interpersonal antar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Berikut untuk covernya. Dan mata kuliah ini diampu oleh Mbak Kinkin Yuliati, SP, MSI. Untuk daftar isinya, di sini ada daftar isi, daftar tabel, bab 1, pendahuluan. Di pendahuluannya terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya di 1.41 ada manfaat akademik. Selanjutnya di 1.42 ada manfaat praktis. Bab 2 terdapat tinjauan pustaka. 2.1 di situ ada konsep, dan di satunya ada teori semiotik Jacob. Selanjutnya ada tabel 1.0, itu 2.3-nya ada variabel, dan di bab 3-nya ada metode penelitian. Di 3.1-nya itu ada paradigma penelitian, 3.2-nya ada pendekatan penelitian, 3.3 ada metode penelitian, 3.4 teknik penarikan informan, 3.5 keabsahan data, dan 3.6 coding tematik atau tematik coding. Selanjutnya di 3.7 ada strategi penelitian, 3.8 metode pengumpulan data, 3.9 metode analisis data. Nah, yang terakhir itu ada daftar pustaka. Selanjutnya ada daftar tabel 1.0. Terdapat di halaman 7. Nah, bab 1 pendahuluannya, perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah interaksi manusia secara fundamental, terutama di kalangan mahasiswa. Sebagai kelompok digital native, aplikasi pesan instan ini seperti WhatsApp menjadi media utama komunikasi interpersonal karena kemudahan akses dan fitur multimedia yang disediakan menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. WhatsApp mendominasi penggunaan aplikasi Message, Ging,
di Indonesia dengan penetrasi mencapai lebih dari 90% di kalangan pengguna internet. Dalam komunikasi interpersonal melalui WhatsApp, elemen nonverbal akibat keterbatasan media teks digantikan oleh emoticon atau emoji. Emoticon itu bukan sekedar hiasan, melainkan berfungsi sebagai interaksi yang membawakan makna emosional, mempertegas maksud pesan, mengurangi ambiguitas, dan membangun kedekatan antar pengguna. Emoticon itu menjadi representasi ekspresi wajah, gestur, dan emosi yang sulit diungkapkan hanya melalui kata-kata, sehingga memperkaya proses pertukaran makna dalam interaksi sehari-hari. Namun, pengguna emoticon itu sebagai interaksi juga menimbulkan masalah komunikasi interpretasi. Makna emoticon bersifat konseptual dan subjektif hingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau miscommunication atau bahkan konflik interpersonal. Selanjutnya, penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa emoticon itu dapat mempertegas emosi, senang, sedih, marah, dukungan, tetapi juga digunakan secara sarkastik atau ambigu, terutama di kalangan mahasiswa yang memilih komunikasi yang khas. Nah, salah satu studi pionir di Indonesia, penelitian atau Alfian Kolis Purnomo tahun 2018 itu, beliau menganalisis makna emoticon WhatsApp dalam komunikasi interpersonal antar mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. Menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Hasilnya, emoticon berfungsi mempertegas isi pesan, memberikan dukungan, mengungkapkan perasaan sedih, malu, kecewa, serta meskipun relevan, penelitian ini tersebut dilakukan 8 tahun lalu dengan yang berbeda, dan platform mengalami update signifikan pada koleksi emoji. Meski begitu, sampai saat ini tuh belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari penggunaan emoticon dalam interaksi di aplikasi WhatsApp oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 ini. Merupakan kelompok yang tumbuh sepenuhnya di mana komunikasi di kampus seluruhnya beralih ke WhatsApp atau masa COVID. Nah, kenapa saya memilih topik ini sebagai bahan penelitian saya? Karena saya memilih topik ini. Emoticon di WhatsApp itu bukan sekedar hiasan, tetapi simbol yang membantu menyampaikan emosi seperti itu, emosi maksud, dan hubungan interpersonal dalam komunikasi siswa 2023. Nah, di sini juga ada keunikan penelitian. Jadi ada fokus pada komunikasi antar mahasiswa manusia Universitas Negeri Jakarta, terutama prodi ilmu komunikasi ini tahun 2023. Jadi kalangan mahasiswa ilmu komunikasi atau
kelompok secara akademis sudah mengerti seperti itu teori komunikasi serta penggunaan kerangka semiotik. Kerangka semiotik untuk peran emotikon ini sebagai yang membentuk dan mempertahankan uh, hubungan secara pribadi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi dengan menganalisis makna dan peran emotikon WhatsApp dalam komunikasi antar pribadi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Fokus penelitian, apa fokus penelitiannya? Yaitu menganalisis makna dan fungsi emotikon WhatsApp dalam komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023, terutama pada konteks. Nah, jadi di sini yang pertama, fokus penelitian yang saya gunakan itu di sini ada 3, yaitu apa sih arti tanda makna semiotik representasmen, objek dan interpretan dari makna emotikon dalam berkomunikasi melalui WhatsApp antar mahasiswa program studi komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Nah, selanjutnya, bagaimana mahasiswa program ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2023 itu memahami itu makna dari simbol emotikon yang terdapat dalam teks. Nah, dalam berkomunikasi sehari-hari itu ada 3 konteks, yaitu konteks formal dalam grup, angkatan Eterios atau Eterios itu adalah nama grup angkatan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, seperti itu. Nah, yang kedua konteks metode dalam grup kelas. Nah, di sini kita ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Dan konteks casual sosial dalam grup kelas B seperti apa, dalam grup kelas A seperti apa, seperti itu. Selanjutnya di sini ada apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi cara mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Ilmu Komunikasi 2023 memahami dan mengartikan simbol emotikon seperti ini dalam percakapan WhatsApp itu. Nah, masalah utama penelitian saya adalah makna emotikon itu tidak selalu sama karena interpretasinya bergantung bergantung pada konteksnya, konteks percakapan dan hubungan antar pengguna. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi interpersonal. Jadi balik lagi, penelitian ini secara hierarkis tuh menyeluruh untuk memahami secara mendalam dinamika simbol digital dalam sistem komunikasi serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi cara orang memahami interaksi. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensi hingga meliputi beberapa ditawarkan oleh
uh, semiotik Jacobson seperti address atau orang yang mengirim. Kasus ini sebenarnya secara nggak langsung tuh banyak mahasiswa yang mengirimkan emoji gitu. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi ini berdasarkan tiga premis Blumer, yakni makna yang bersifat subjektif bagi setiap individu. Bagaimana proses negosiasi makna melalui balasan di dalam di, di dalam grup WhatsApp secara modifikasi makna melalui refleksi konsep diri sebagai anggota yang solid gitu untuk angkatan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Nah, selanjutnya bagaimana penelitian ini menjelaskan pola penggunaan emoticon dalam berbagai bentuk interaksi komunikasi antar siswa secara spesifik. Nah, pola tersebut meliputi konteks komunikasi akademik formal seperti grup koordinasi, atau kayak misalkan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 23 ini, mahasiswa IKOM UNJ ini, Angkatan 23, biasanya sering menanyakan tugas-tugas atau misalkan ada agenda-agenda di luar kelas itu melalui grup kelas itu, gunanya seperti itu. Yang pola tersebut meliputi konteks komunikasi akademik formal seperti koordinasi resmi, dalam konteks akademik yang intens seperti subgrup tugas-tugas. Emoticon ini digunakan sebagai ekspresi puncak untuk mengajukan permintaan perpanjangan tenggat waktu atau misalkan deadline kepada antara mahasiswa dan penanggung jawab mata kuliah tersebut, biasa seperti itu. Nah, di sisi lain dalam konteks sosial seperti grup dan emoticon ini berfungsi sebagai bentuk sarkasme harian atau ritual high five. Itu pola penggunaan emoticon ini dominan mengacu pada fungsi teori Jacobson seperti emotif untuk bagaimana untuk menyampaikan perasaan pribadi seperti terjebak misalkan tugas-tugas yang kami belum pahami, kami bisa bertanya melalui grup tersebut seperti itu untuk memulai analisis suatu hubungan gitu. Nah, kayak misalkan nih pasti nanti mahasiswa dalam komunikasi ini kan udah semester 6. Jadi pasti ada yang namanya kita ketemu pada skripsian. Nah, pasti ada di mana kayak semangat revisian, guys. Nah, konatif untuk memanggil submit, dan misalkan submit bareng Senin jam 8. Itu biasanya digunakan untuk kayak misalkan uh, kayak tugas itu kan banyak banget ya, terutama PJ itu banyak banget mewarni kita untuk ayo segera diselesaikan tugasnya seperti itu. Dan selanjutnya juga kayak PJ, penanggung jawab mata kuliah tersebut, biasanya memberikan waktu deadline. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya metalingual untuk klarifikasi sarkasme dan puitis untuk estetika kombinasi simbol bertumpuk. Nah, penelitian saya ini juga menganalisis makna emoticon di WhatsApp sebagai bentuk interaksi simbolik dalam komunikasi antar manusia, terutama perubahan dari makna universal, misalnya tangan diangkat, eh, itu seperti itu, dan menjadi makna lokal Universitas Negeri Jakarta seperti tanda solidaritas antar angkatan saat sedang menghadapi tekanan skripsi, tekanan saat penugasan seperti itu. Nah, permintaan empati yang tidak hanya berupa secara literal high five sebagai tanda ketahuan menghadapi misalkan menghadapi dosen atau serta gerakan kayak misalkan saling membantu kan misalkan gini dari hal yang biasanya kami kami lihat misalkan gini kan Zoom. Nah itu posisinya adalah apa namanya posisinya adalah di mana kami pasti ada konfirmasi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa gitu jaringannya bermasalah. Nah, kami sebagai teman antar kelas dan teman asangkatan pasti yang namanya membantu teman kami untuk bagaimana opsi selanjutnya terhadap jaringan tersebut karena kami sedang ada kelas saat kelas berlangsung seperti itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik yang untuk menganalisis tentang elemen struktur komunikasi yang saling berkaitan seperti itu. Nah, selanjutnya juga di mana ini penelitian tersebut untuk menganalisis 6 elemen struktur komunikasi yang saling berinteraksi serta menggabungkan konsep interaksi simbolik bloomer yang menangkap dinamika negosiasi makna yang muncul. Penelitian ini juga merupakan peran simbol digital dalam membentuk identitas kolektif angkatan 2023. Menciptakan norma komunikasi tak tertulis melalui penggunaan berulang emoticon dalam menghadapi tantangan akademik di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta seperti itu. Nah, kenapa saya memakai teori Roman Jakobson? Karena teori Roman Jakobson itu Roman Jakobson ini bisa menjelaskan fungsi bahasa dalam komunikasi seperti emotif, patik, konotif, dan referensial, metalingual, dan untuk melihat bagaimana emotika ini bekerja sebagai pesan visual dalam chat WhatsApp, grup WhatsApp seperti itu. Selain itu, penelitian ini memetakan pola komunikatif emoticon sebagai pengganti ekspresi wajah
dalam komunikasi berbasis teks yang memperkaya ekspresi emosional, para mahasiswa sekaligus menjadi cerminan kemampuan mediasi digital mereka. Penelitian ini tuh juga menghasilkan rekomendasi secara teoritis seperti itu. Dalam metodologis untuk studi pendekatan Roman Jacobson dan Bloomer yang dapat digunakan kembali untuk memahami fenomena simbol interaksi di ekosistem WhatsApp. Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, akan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta dan institusi secara nasional. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, gimana penelitian ini memberikan kontribusi seperti itu dalam bidang studi semiotik komunikasi, terutama dalam memahami perkembangan fokus interaksi simbolik di komunikasi, terutama dalam memahami perkembangan fokus interaksi simbolik di media pesan instan seperti WhatsApp. Penelitian ini menggabungkan modelnya Jacobson seperti itu. Model Jacobson di mana menggabungkan model Jacobson dan konsep interaksi simbol seperti itu. Nah, untuk manfaat praktisnya sendiri, penelitian ini bisa menjadi panduan praktis untuk menggunakan emoticon efektif secara mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman komunikasi antar kelompok maupun dalam interaksi antar pribadi bagi mahasiswa. Kalau untuk bagi dosen dan pengelola program studi, biasanya itu kayak permasalahan kayak misalkan kita ingin pemberkasan atau misalkan ingin bertanya nilai secara KRS. Nah, itu biasanya pengelola program kami mengecek program mengelola program studi seperti itu. Misalnya keperluan kami untuk tujuannya untuk misalkan keperluan untuk program, kami di sisi lain
Kami menghubungi pengelola program studi ini untuk keperluan kami untuk yang pastinya ada keterkaitannya dengan um, keperluan keperluan selain keperluan kami untuk um, keperluan perkuliahan seperti itu. Penelitian ini juga berguna bagi pengguna WhatsApp dari generasi Z. Mereka lebih paham secara gambar dan meningkatkan pemahaman seperti itu. Dan di mana jadi kesimpulannya, apa sih manfaat penelitian saya ini? Penelitian ini membantu siswa memahami penggunaan emoticon komunikasi lebih efektif dan mengurangi salah tafsir seperti itu. Nah, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka di konsep dan teori semiotik Jacob. Teori semiotik Jacob. Teori semiotik Jacobson ini bahwa model Jacobson biasanya untuk elemen utama Elrusser kayak gitu, itu biasanya pesan di dalam grup WA konteksnya seperti diskusi, kayak problem solving dalam tugas-tugas yang memang untuk sebentar lagi mendekati waktu deadline. Nah, data yang digunakan saat penelitian saya, yaitu data penelitian saya berasal dari observasi percakapan WhatsApp, dokumentasi chat, data yang saya pakai ini juga untuk melihat pola penggunaan emoticon komunikasi antar siswa seperti itu. Nah, kenapa saya mencoba subjeknya tuh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 karena eh, karena mereka yang aktif berkomunikasi melalui WhatsApp dalam konteks akademik, misalkan permasalahan tugas, atau misalkan tugas tersebut sudah mendekati waktu deadline. Melalui WhatsApp dalam konteks akademik yang sangat bergantung pada komunikasi digital secara online, terutama WhatsApp seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana saya memastikan data penelitian ini valid itu. Saya menggunakan
Saya menggunakan triangulasi sumber dan metode yaitu meningkatkan eh, membandingkan di mana dokumentasi data membandingkan dokumentasi eh, data seperti data chat yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya membandingkan eh, sebentar. Nah, seperti ini nih. Hasil penelitian arsip chat, yaitu keterangan chat dalam grup itu biasanya sering dipakai untuk menyemangati atau diskusi kelompok, merayakan pencapaian bersama atau merespon berita positif dari salah satu anggota agar suasana itu terasa lebih akrab dan inklusif. Di sini juga makna emotikon tangan seperti mohon ini biasanya dalam Sigeta Kurita merancang emoji awal pada tahun 1999 itu untuk NTT Docomo. Di Jepang termasuk varian simbol tangan terlipat menjadi dasar. Simbol ini tuh kemudian distransisasi dalam Unicode 6.0 pada tahun 2010 menjadi U plus 1 F64F dengan varian kulit seperti ditambahkan. Nah, seperti ini di sini sumbernya tahun 2015. Di sini juga selanjutnya dalam chat ini dalam grup Eterios terutama biasanya lebih sering dipakai menyemangati diskusi kelompok, merayakan pencapaian bersama atau merespon berita positif agar suasana terasa akrab dan inklusif. Emoji ini tuh kayak biasanya melambangkan lipatan tangan untuk doa karena di sini kan sudah bisa terlihat bahwa kami memberikan ucapan bela sungkawa atau doa terhadap yang chat sebelumnya seperti itu. Selanjutnya di sini teman angkatan kami memberikan informasi terkait tugas atau event di mana dalam grup itu kan biasanya sering dipakai diskusi kelompok atau merayakan pencapaian bersama atau merespon berita positif, yaitu seperti ini berita positifnya. Selanjutnya di sini juga bisa terlihat di sini ada berita tentang pelecehan seksual. Nah, rekan kami atau anggota di dalam grup ini memberikan informasi terkait supaya lebih waspada seperti itu. Selanjutnya di sini
Nah, terkait informasi di sini bisa terlihat bahwasannya ada eh, penjualan gitu ya, rekomendasi penjualan terhadap teman kami yang sedang membuka apa tato temporer seperti itu. Dan di sini juga bisa terlihat bahwasannya PJ mata kuliah menginformasikan tentang kelas eh, KPR. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa bisa dilihat bahwasannya selanjutnya saya ingin melanjutkan terkait seperti ini. Set ini bisa terlihat jelas bahwa kami bermitra bergabung kerjasama untuk mendapatkan mendapatkan eh, sponsor event seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terkait UAS. Jadi pelajaran mata kuliah itu biasanya menginformasikan semua penugasan atau soal-soal UAS itu melalui grup angkatan ini seperti itu. Nah, ini terkait antara mahasiswa ilmu komunikasi dengan dosen, yang dimana mahasiswa ini meneruskan info dari dosen terkait bootcamp atau acara kampus, seperti itu. Ini terkait informasi atau saran-saran eh, makanan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi kami tuh bukan hanya di grup ini bukan hanya membicarakan terkait em, penugasan, tetapi kami juga merekomendasikan tempat-tempat makan seperti itu. Dan di sini PJ mata kuliah ini menginformasikan terkait pengumpulan tugas atau drive terkait tugas akhir. Dan di sini um, yaitu tugas akhir kami juga, yaitu terkait di mana PJ mata kuliah ini menginformasikan sponsor dari event. Nah, event ini adalah salah satu uh, penyelesaian tugas mata kuliah atau UAS kami, yaitu waktu pada saat itu, pada semester 5. Nah, di sini anggota grup menginformasikan bahwa di dalam event tersebut mereka membuka booth yaitu foto terkait foto produk. Nah, di sini juga terkait informasi kelas yang akan berlangsung. Nah, selanjutnya, jadi di dalam grup ini bukan hanya sekedar menginformasikan, memberikan rekomendasi, akan tetapi terkadang mahasiswa tuh nggak sadar itu terkait apa namanya info yang
kirim atau chat-chat yang memang tujuannya bukan ke grup tersebut. Nah, jadi di sini juga anggota kami menginformasikan terkait pemotongan tidak tidak sengaja memotong obrolan yang sebelumnya karena ingin menginformasikan terkait tugas dan terkait penugasan yang memang pada saat itu kami memang infonya masih setengah gitu. Dan PJ meluruskan informasi terkait informasi tersebut. Penutup. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan tabel OK. Tabel OK ini adalah pengukuran pengukuran penelitian saya beserta referensi. Nah, seperti ini. Table of Rational Concept judul penelitian saya yaitu analisis semiotik penggunaan simbol interaksi pada emoticon WhatsApp dalam komunikasi interpersonal antar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Nah, di sini tabel OK ada konsep, variabel, dimensi, indikator. Di sini saya memakai komunikasi interpersonal, tipe fungsi dalam pesan, variabelnya, dimensinya ada fungsi permohonan, fungsi terima kasih atau eh, kesopanan. Selanjutnya ada fungsi permintaan atau permintaan izin. Selanjutnya ada fungsi meredam menjaga atau menjaga suasana. Dan di sini ada indikatornya aja. Di sini ada muncul pada pesan yang isinya permintaan ada kata mohon, tolong, bisa dibantu atau izin. Selanjutnya ada muncul pada pesan makasih, terima kasih, berterima kasih, semoga muncul. Selanjutnya ada muncul pada pesan izin atau misalkan tidak bisa hadir. Nah, itu pasti kata atau kalimat depannya adalah izin. Nah, yaitu selanjutnya ada 4 muncul pada pesan yang mengurangi konflik, yaitu kalimat minta maaf, menenangkan, bersikap sopan, sebelum, setelah, atau setelah berpendapat. Di sini ada semiotik Jacob. Nah, untuk variabelnya konfigurasi tanda atau sebagai bentuk pesan. Nah, di sini ada posisi dalam pesan, intensitas penggunaan, kombinasi dengan teks. Di sini yang pertama sebagai isi utama atau hanya emoticon. Selanjutnya sebagai pelengkap ada atau teks sebelum sesudah. Dua frekuensi dalam satu pesan, satu atau pengulangan atau kombinasi dengan emoticon lain. Yang ketiga, keberadaan kata kunci yang melekat, mohon, tolong, makasih, izin, atau maaf. Selanjutnya ada semiotik jenis tanda, jenis makna, ikan, indeks, simbol, icon, indeks, simbol, biasanya dipakai untuk apa, muncul saat konteks apa, dimaknai sesuai apa. Selanjutnya ada interaksi simbolik oleh Bloomer. Di sini ada respon yang muncul setelah, ada jenis, kejelasannya, perubahan tonnya, mulai dari feedback, setelah apa, misalkan konteksnya persoalan, seperti itu. Nah, tonnya seperti apa, faktor pemaknaan, konteksnya, di sini ada dua konteks, konteks akademik sama non-akademik. Konteks akademik itu apa, konteks non-akademik apa, relasi pengirim dan penerimanya siapa. Terus juga di sini ada munculnya biasanya konteksnya pada saat gimana. Terus muncul pada chat seperti apa. Terus juga muncul saat pengirimnya siapa. Dan dampak komunikasi. Di sini ada resiko miskom. Terus juga muncul pasti ada kalau miskomunikasi itu biasanya ada klarifikasi atau penyelesaian masalah. Nah, di sini biasanya ada di mana miskom itu kan biasanya salah arti atau salah menafsirkan. Di sini juga ada komentar balik lagi terhadap makna. Selanjutnya ada balasan menunjukkan tafsir.
atau indikasi konteksnya itu untuk apa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih.